Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama tutor paling aneh yang pernah ada. Dan di video sekarang kita akan membicarakan tentang teori ketimpangan dunia, gitu ya. Ini adalah salah satu request materi paling menarik yang udah cukup lama juga ada di backlog aku, dan mohon maaf ya baru bisa direalisasikan sekarang karena satu atau lain hal, ya. Ini datang dari salah satu guru di sekolah di Jakarta Barat, gitu ya. Dia meminta saya untuk ngobrolin tentang teori ketimpangan dunia ya sebagai materi sosiologi kelas 12. Oke, let's go. Saat kita membicarakan tentang globalisasi dan teori ketimpangan dunia, kita tetap harus ingat bahwa globalisasi, gitu ya, bahwa globalisasi adalah proses multi komponen, multidimensi. Dia adalah proses ekonomi, dia adalah proses sosial, dia adalah proses politik, dia adalah proses kultural atau sebutnya budaya ya. Dia adalah proses lingkungan. Nah, globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, tapi secara global, gitu ya. Nah, salah satu dampak yang terjadi atas integrasi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan adalah ketimpangan sosial. Nah, buat teman-teman nih, apa yang dimaksud dengan ketimpangan sosial? Good, ketimpangan sosial adalah perbedaan kesempatan, ya. Perbedaan kesempatan kayak gimana, Kang? Ada sekelompok orang yang bisa sekolah dengan fasilitas yang sangat mapan, fasilitas yang sangat memadai. Ada sekelompok orang lain yang untuk sekolah aja sampai harus jalan dari ujung dunia kiri ke ujung dunia kanan, lewatin gunung, sungai, lembah, dan jembatan yang udah reo tinggal satu tali OTW jatuh. Sih, ada perbedaan kesempatan ini dalam konteks pendidikan. Belum lagi kalau konteksnya dari bidang-bidang yang lain. Nah, ketimpangan yang terjadi ini kalau konteksnya globalisasi berarti kita tidak hanya berbicara ketimpangan antara si A dan si B di negara yang sama, tapi kita bicara ketimpangan yang terjadi secara global di seluruh dunia, gitu. Ada negara yang bisa menikmati internet dengan sangat mudah, ada negara yang bahkan untuk bisa buka Facebook aja sampai harus cari dulu tower internet terdekat, itu pun kalau ada. Ada negara yang akses mereka ke bahasa Inggrisnya sangat bagus, sangat baik gitu ya, sehingga penduduknya bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ada negara yang bahkan untuk belajar bahasa Inggris aja mereka mengandalkan buku yang udah entah-entah berantah sekian halamannya. Sih, di situ terjadi ketimpangan secara global, perbedaan kesempatan negara-negara di seluruh dunia. Nah, beberapa teori di sosiologi berusaha untuk menjelaskan hubungan antara globalisasi dan ketimpangan yang terjadi secara global ini. Yang pertama ada yang disebut dengan kolonialisme, atau biasanya orang-orang sosiologi itu pada suka mengatakan ini sebagai neokolonialisme. Nah, Sir, Kang, apa sih kolonialisme? Kolonialisme adalah istilah keren untuk penjajahan, ya. Yang disebut penjajah adalah pihak yang melakukan eksploitasi. Eksploitasi apa? Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kok SMM? Ini mah salah satu sekolah salah satu sekolah yang kita kenal ya, SMM mana nama sekolah. Tarzan Aldian disangka ngepromosiin sekolah itu, padahal aku apply guru sosiologi gak pernah dibales. Sedih emang. Dan sumber daya manusia, ya, sumber daya alam dan sumber daya manusia dari satu negara. Ya, misalnya yang dijajahnya negara B, negara A melakukan eksploitasi negara B sehingga keuntungan sumber daya alam dan manusianya untuk negara A sementara B-nya melorot. Gitu loh. Nah, kolonialisme ini pernah dihadapi Indonesia dalam bentuk penjajahan oleh Belanda gitu ya selama 3,5 abad dan Jepang selama 3,5 tahun. Nggak tahu, negara kita tuh kayaknya punya favorit banget sama yang namanya 3,5 gitu ya, dimana sumber daya alam dan manusia kita itu dieksploitasi sehingga menguntungkan negara penjajahnya tapi bukan negara yang dijajahnya.
Nah, banyak banget ahli sosiologi, juga ahli politik gitu ya, yang mengatakan bahwa zaman sekarang juga sebenarnya terjadi penjajahan, di mana sumber daya alam dan manusia itu dieksploitasi, tapi bentuknya tidak seperti zaman dulu. Nah, karena penjajahan itu bentuknya baru, makanya mereka bilangnya adalah neokolonialisme. Karena neo itu sendiri artinya kan new atau baru ya. Jadi penjajahan model baru, gitu. Nah, beberapa sosiolog, beberapa ahli politik berpendapat bahwa di zaman sekarang ini ada banyak banget negara yang sumber daya alam dan manusianya itu justru tidak mendatangkan keuntungan untuk negaranya sendiri, tapi malah justru mendatangkan keuntungan untuk negara lain. Gitu, dengan berbagai bentuk. Ya. Nah, tapi kita tidak akan banyak bicara tentang neokolonialisme ya. Nanti obrolannya jadi politik, terus nanti channel aku di cancel, bahaya gitu kan ya. Janganlah gitu kan. Subscriber masih dikit, belum bisa AdSense, masa udah di cancel. Sedih banget sih. Ih, GWS emang ya. Yang kedua, dalam ketimpangan global itu terjadi yang disebut dengan dependensi. Dependensi, bahasa kerennya adalah ketergantungan. Ya, kayak teman-teman nih, ketergantungan sama HP dan status. Status di sini maksudnya teman-teman tuh sangat bergantung sama yang namanya harus punya cowok atau cewek yang bisa dikatakan sayang. Kan teman-teman itu kan harus bergantung banget sama kehadiran si sayang ini supaya teman-teman punya status di teman-temannya dan gak kalah sama mereka yang udah punya pacar. Dan teman-teman yang sendiri selalu update status galau-galau quote Instagram, pakai quotes-quotes yang si paling melankolis, paling galau, paling mendayu-dayu. Leh, gede. Tapi di sini kita tidak bicara ketergantungan teman-teman terhadap status pacaran yang sangat penting itu. Tapi di sini kita bicara bahwa ada beberapa negara yang bergantung sama negara lain. Jadi ini negara-negara yang yang disebut sebagai negara berkembang atau negara tertinggal. Ini mereka bergantung sama negara-negara maju. Gitu. Ini terjadi karena ada dominasi negara maju dari negara-negara maju yang ditandai dengan kapitalisme yang maju dan juga ada perusahaan multinasional gitu. Nah, salah satunya adalah Australia. Setelah nonton video ini, coba teman-teman cari video Honest Government Ads dari The Juice Media. Nah, coba cari video-video di mana mereka mengkritik pemerintah Australia karena mereka terlalu bergantung sama bahan bakar fosil. Di situ teman-teman akan melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam Australia itu bukan 100% perusahaan Australianya itu sendiri loh. Ada Adani, itu perusahaan dari India. Gitu. Negara kita bergantung nggak sama hal-hal dari luar negeri? Kita terlalu bergantung nggak sama negara-negara maju? Karena mereka bergantung sama negara-negara maju ini, nantinya mereka sulit mencapai pembangunan berkelanjutan karena apapun aktivitas ekonomi mereka itu sangat bergantung dari kondisi ekonomi dan praktek-praktek serta keputusan ekonomi dari negara-negara maju ini. Teori ketiga adalah teori sistem dunia. Nah, ini teori agak itu ya. Teori sistem dunia ini agak berat gitu. Nggak biasanya banyak diajarkan di level SMA. Tapi it's okay. Seingat aku, teori sistem dunia ini dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein. Intinya teman-teman, yang namanya sistem itu adalah kumpulan komponen yang saling terhubung satu sama lain. Gitu. Misal di sini kita punya 4 komponen, ya. Mereka itu saling terhubung satu sama lain. Nah, seperti ini. Ketika ada satu komponen yang rusak, yang lainnya juga jadi ikutan kena. Nah, itu namanya sistem. Nah, inti besar dari teori sistem dunianya Immanuel Wallerstein adalah bahwa dia membagi negara-negara di dunia menjadi 3 kategori. Yang pertama ada yang disebut dengan negara inti, atau yang disebut juga dengan core, bukan core Mobile Legend. Udah inget core bilangnya Mobile Legend, udah gitu mending core retribusinya bagus, retri Indomaret, farming telat, ngambil minion mid laner, leh, core apa itu? Buang aja core kayak gitu, nggak usah main Mobile Legend lagi. Ada negara semi periferi, ya, semi periferi,
Dan yang ketiga ada yang disebut dengan negara periferi. Nah, di sini untuk menjelaskan negara inti, semi periferi dan negara periferi, kita akan gunakan diagram lingkaran, ya. Jadi, ini yang disebut negara inti adalah negara-negara maju, gitu ya. Negara inti adalah negara-negara maju yang mendominasi ekonomi global. Oke. Nah, sementara negara periferi itu adalah negara yang kurang berkembang. Nah, negara-negara periferi itu mereka ekonominya tuh bergantung dari ekspor. Ekspor bahan mentah serta tenaga kerja murah yang nantinya bisa digunakan oleh negara inti ataupun negara semi periferi. Nah, sementara negara semi periferi adalah negara di tengah-tengah negara periferi dan negara inti. Gitu, semi periferi itu. Nah, jadi nanti sistemnya adalah negara periferi itu mengekspor bahan mentah gitu ya. Bahan mentah dan tenaga kerja murah yang nantinya digunakan baik oleh negara semi periferi maupun pula oleh negara inti untuk menjalankan sistem ekonominya. Sehingga mereka bergantung sama negara semi periferi dan negara inti, tapi secara khusus ke negara inti. Nah, bagi Immanuel Wallerstein, hubungan negara inti, semi periferi dan periferi ini mempertahankan ketimpangan global. Negara inti dianggap terus memperkaya diri dengan cara mengorbankan negara-negara periferi. Mereka berusaha mengeksploitasi negara-negara periferi ini supaya mereka, si negara intinya itu tetap jalan. Sehingga ketimpangan global itu tetap dipertahankan. Ini menurut Immanuel Wallerstein. Gitu ya. Jadi salah satu teori dari sistem dunia adalah salah satu teori ketimpangan global adalah teori sistem dunia. Dia membagi negara menjadi 3 dengan hubungan seperti ini. Gitu. Nah, yang keempat itu ada teori fungsionalis. Nah, buat teman-teman yang ngambil sosiologinya dari mulai kelas 11 gitu ya, dan kelas 10-nya pelajaran IPS-nya nggak connect atau nggak diajarin sama gurunya, yang disebut dengan fungsionalis adalah paham sosiologi yang mengatakan bahwa setiap hal di masyarakat itu memiliki peran dan status. Apapun yang ada di masyarakat itu memiliki peran dan status tertentu sehingga dia membentuk suatu sistem sosial. Gitu ya. Nah, ketika ada satu bagian masyarakat yang tidak bisa menjalankan perannya dengan baik, yang lainnya kena. Jadi basically ini tuh teori sistem. Gitu loh. Mendasari fungsionalisme. Ya. Nah, bagi teori fungsionalis, globalisasi itu mengakibatkan ketimpangan. Gitu ya. Nah, tapi ketimpangan ini tuh punya fungsi tertentu atau punya peran tertentu di masyarakat. Loh, Kang, emang ketimpangan perannya apa? Salah satunya adalah memotivasi individu untuk melakukan mobilitas sosial vertikal. Karena terjadi ketimpangan, ini memotivasi individu untuk menaikkan derajat dirinya melalui sekolah, melalui lembaga agama, melalui lembaga militer, maupun saluran-saluran mobilitas yang lain. Sehingga bagi fungsionalis, ketimpangan yang disebabkan oleh globalisasi ini, ketimpangan global ini, itu memiliki peran tertentu. Yang kalau ini nggak ada, masyarakat akan mengalami perubahan tertentu. Gitu. Nah, pandangan fungsionalis terhadap ketimpangan global itu banyak dikritik karena dianggapnya membenarkan ketimpangan yang ada tanpa mempertimbangkan faktor-faktor struktural yang menyebabkan ketimpangan itu terjadi. Gitu. Tapi sekali lagi ketika kita bicara sosiologi bukan berarti apa yang Kang Aldi omongin 100% benar ya. Silakan dipertimbangkan, didiskusikan, ngobrol lagi sama gurunya supaya teman-teman mendapatkan pemahaman yang utuh. Nah, yang terakhir, yang kelima gitu ya, adalah teori konflik. Ya. Teori konflik ini adalah teori favorit banyak banget sosiolog ya. Karena bagi mereka X itu terjadi karena konflik antara dua kelompok yang memiliki kelas sosial vertikal berbeda. Dengan kata lain,
Bagi teori konflik, ketimpangan global, ya, bagi mereka ketimpangan global itu terjadi karena adanya konflik antara kelas atas dan kelas bawah, antara mereka yang memiliki power atau kekuasaan dengan yang enggak. Nah, nantinya kalau kita bicara teori konflik, kita akan melihat bagaimana negara-negara kuat dan perusahaan multinasional memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mempertahankan dominasi atas negara dan kelompok yang lebih lemah, sehingga nantinya menimbulkan konflik antara mereka dengan orang-orang yang mereka dominasi tersebut. Teori-teori globalisasi itu banyak, salah satunya ketimpangan global yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana globalisasi itu mengakibatkan ketimpangan secara global. Nah, pertama ada teori neokolonialisme, teori dependensi, teori sistem dunia, teori fungsionalis, dan konflik. Gitu loh. Kelima teori ini menyediakan penjelasan yang khas tentang bagaimana globalisasi itu menyebabkan ketimpangan dan apa yang terjadi dengan ketimpangan tersebut atau dinamikanya. Ya. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi kalau aku upload video baru. Dan teman-teman juga diundang untuk bergabung ke server Discordku. Linknya ada di deskripsi ya. Bisa dipakai buat mabar, bisa dipakai juga buat diskusi topik-topik pelajaran, atau ya diskusi hal-hal lain. Siapa tahu yang mau curhat juga bisa di server Discord tersebut. Ada banyak banget orang yang akan membantu teman-teman ketika teman-teman ngadepin masalah. Ya minimal kita bisa saling sharing satu sama lain. Ya, oke. Thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.